Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, saya Risto Saleh Zakri, tim peneliti untuk penelitian dosen pemula pendanaan PNBP tahun 2021. Di mana malam ini atau hari ini saya akan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian yang telah kami jalani sejauh ini. Kurang lebih ini akan saya paparkan malam ini. Yang pertama nanti akan ada pendahuluan. Kemudian setelah itu ada apa metodologi penelitian yang kami gunakan atau tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa. Kemudian apa hasil sementara yang sudah kami dapatkan sampai saat ini. Penelitian ini sendiri kami beri judul yaitu analisis gerakan tanah dengan menggunakan metode sistem informasi geospasial di kawasan Puncak Polan, Kelurahan Aur Mulyo, Kota Sawalunto. Ketua tim peneliti sendiri adalah Ibu Triga Melasaldi dan saya sendiri merupakan anggota yaitu Risto Saleh Zakri. Nah, kenapa kami memilih Puncak Polan sebagai titik atau daerah pengamatan kami? Nah, yang pertama sebelum kami melakukan identifikasi ke sana, kami sudah mengetahui atau sudah mengidentifikasi bahwasanya Puncak Polan ini merupakan salah satu objek wisata unggulan yang dimiliki oleh Pemkot Sawalunto, di mana pada area ini telah dibangun daerah komersial, yaitu ada villa di daerah puncak dari kawasan Puncak Polan sendiri. Berdasarkan sejarah dan informasi yang kami terima dari pihak Kelurahan Aur Mulyo, bahwasanya Puncak Polan sendiri penamaannya diambil dari seorang warga Polandia yang berkunjung ke daerah ini kemudian wafat di area Puncak Polan ini. Makanya area ini dinamakan Puncak Polan. Puncak Polan sendiri merupakan salah satu area yang ada di Kelurahan Aur Mulyo, Kota Sawalunto, di mana Puncak Polan juga menjadi ikon dari Kota Sawalunto itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Sawalunto, pernah melihat tulisan Sawah Lunto dari kota, nah itulah lokasi Puncak Polan itu sendiri. Dan di daerah ini sebenarnya juga sudah terjadi beberapa kali longsoran yang intensitasnya mulai dari longsoran kecil sampai longsoran yang cukup besar. Sehingga ketika kami datang ke sana, kami mencoba melihat, mengidentifikasi litologi daerah tersebut, terus juga mencoba membaca kondisi geologi daerah tersebut, kami dapatkan bahwasanya litologi daerah penelitian ini atau daerah Puncak Polan ini terdiri atas batu pasir, di mana batu pasir ini sendiri merupakan salah satu material alamiah yang sifatnya sangat poros. Artinya dia akan meneruskan air permukaan itu ke dalam tanah. Permasalahan berikutnya itu adalah curah hujan di daerah ini itu juga cukup tinggi. Artinya, kondisi batu pasir itu bertemu dengan curah hujan ini akan menimbulkan potensi pergerakan tanah yang sangat besar. Kemudian ketika kami berada di sana, kami juga sempat mewawancarai masyarakat sekitar, termasuk dengan pihak kelurahan, juga dengan pihak pemuda sekitar. Mereka ada indikasi dari masyarakat bahwasanya longsoran yang terjadi di Puncak Polan saat ini itu salah satu penyebabnya adalah adanya aktivitas pembuatan objek wisata di Puncak Polan itu sendiri, di mana objek wisata ini membuat jalan akses mereka sendiri yang otomatis menghilangkan daerah resapan air, artinya akan ada penebangan pohon dan segala macamnya. Kemudian juga menambah area terbuka yang menyebabkan aliran air itu mengalir di permukaan tanah. Nah, maka dari itu kami merasa kami perlu melakukan suatu penelitian di daerah ini yang kemudian nanti kami ingin hasil penelitian ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat sekitar. Bahwasanya ternyata apa yang masyarakat indikasikan saat ini atau apa yang masyarakat cemaskan saat ini bukanlah penyebab sesungguhnya dari kelongsoran itu sendiri. Kemudian outputnya kami juga berharap nanti dari sini selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, kami juga akan mencoba melihat dari
peta potensi pergerakan tanah, area-area mana yang kira-kira nanti aman yang bisa dijadikan shelter masyarakat untuk berlindung. Kemudian selain itu tujuannya kami juga ingin berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun sampai ke unit terkecilnya di RT, RW, dan kelurahan. Bagaimana nanti kita bisa bersama-sama masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah, area-area mana yang bisa dimanfaatkan untuk area komersial, area mana nanti yang bisa dimanfaatkan untuk area pertanian, area mana yang bisa dimanfaatkan nanti untuk area pemukiman. Kemudian juga dari RT RW yang dibangun itu kita harapkan nanti pemerintah juga bisa menjadikan suatu landasan untuk pemberian izin terkait dengan pendirian bangunan atau izin mendirikan bangunan di daerah rawan pergerakan tanah itu sendiri. Sebenarnya juga ada satu tambahan request atau pesanan dari ke pihak kelurahan sendiri. Mereka juga meminta dari penelitian ini kita bisa mengeluarkan sebuah kajian teknis atau sebuah rekomendasi teknis untuk pemerintah bagaimana penanganan longsoran ini secara tepat supaya masyarakat bisa lebih tenang untuk hidup di area pencakolan. Kurang lebih ini tahapan penelitian yang akan kami jalani. Sekitar ya sepertiga atau ya 70% dari tahapan ini sudah kami laksanakan. Jadi kami sudah selesai di tahapan pengambilan data lapangan, pengujian laboratorium dan pengolahan data. Kemudian analisis faktor keamanan lereng ini sedang progres, serta penyusunan peta kerentanan pergerakan tanah juga sedang progres. Di mana data-data yang untuk kedua tahapan ini sudah kita lengkapi, hanya tinggal nanti membuat model keamanan lerengnya dan juga membuat peta pergerakan tanahnya. Ini tahapan yang sudah kami lalui. Yang pertama adalah pengambilan data lapangan. Pengambilan data lapangan kami lakukan di bulan Juli, di Juli akhir, di mana kami membawa serta 5 orang, total 6 orang mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian ini. Jadi ada 6 orang mahasiswa yang membantu kami dalam pengambilan data, dan juga sampai yang mengikuti penelitian ini sampai akhir itu ada 2 orang mahasiswa yang ikut melakukan pengolahan data dan analisis data. Nah, ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama kami melakukan pengambilan sampel tanah itu sendiri karena memang litologinya kita lihat di daerah tersebut adalah pasir, batuan pasir dan clay. Maka dari itu kami mencoba melakukan pengambilan sampel itu, memisahkan pengambilan sampelnya, di mana untuk pengambilan sampel tanah kami lakukan dengan metode handbore untuk clay-nya, dan nanti kita lakukan chipping untuk material clay-nya itu sendiri. Nah, kegiatannya yang pertama biasanya kami lakukan pengambilan titik koordinat dulu, sehingga nanti kami mengetahui area-area mana yang sudah kami sampling, dan nanti area mana yang bisa kita petakan. Kemudian dilakukan pengeboran handbore, yaitu pengambilan sampel tanah, dan nanti masing-masing sampel tanah itu kami bungkus ke dalam plastik sampel, lalu kami bawa ke area, kami bawa ke laboratorium UNP. Selesai melakukan pengambilan sampel tanah, kami lanjutkan dengan pengambilan sampel batuan. Jadi pengambilan sampel batuan kami lakukan dengan metode chipping. Jadi kami mengambil sampel, kami chipping, lalu kami bawa ke laboratorium. Nanti di laboratorium baru kami preparasi untuk dilakukan pengujian. Selain itu kami juga melakukan pengukuran geometri lereng, yaitu pengambilan kemiringan lereng, arah dan kemelurusan lereng serta kemiringan lereng, dan juga kami melakukan deskripsi litologinya secara kasat mata atau secara pengamatan. Nah, ini dia pengujian-pengujian yang kami lakukan di laboratorium. Ini ada uji batas Attenberg, kemudian ada uji batas plastis, kemudian kami juga melakukan uji ayakan untuk mengidentifikasi jenis tanah di area tersebut. Dan yang mungkin tidak termasuk di sini ada 2 pengujian lagi, yaitu pengujian uji geser tanah untuk pembuatan model lereng, dan juga ada uji kotekan batuan untuk mendapatkan properties dari si batu lempungnya itu sendiri. Nah, selain pengujian laboratorium, kami juga melakukan pengumpulan data-data sekunder, di mana data-data sekunder ini nanti akan dibutuhkan untuk penyusunan peta pergerakan lereng itu sendiri. Ada yang pertama, ada peta jenis batuan ya, yang kita ambil dari peta litologi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini,
area Desa Aur Mulyo, Kelurahan Aur Mulyo itu sendiri merupakan daerah yang secara geologi termasuk ke dalam TMPSO, di mana batuan penyusunnya itu terdiri dari batu tuf, lanau, dan lempung. Nah, ini mirip-mirip dengan litologi yang kami temukan atau yang kami deskripsikan di lapangan. Biasanya kami ketemu di situ pasiran dan lempung, batu lempung. Kemudian kami juga mengambil peta tata guna lahan yang kami ambil dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita lihat di daerah Aur Mulyo itu merupakan hutan ya sebenarnya, cuman ada beberapa yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama daerah Puncak Pulan itu sebenarnya harusnya adalah daerah hutan, cuman hanya untuk saat ini itu sudah mulai ditempati masyarakat dan juga dibangun area wisata. Nah, kemudian kita lihat ini area penelitian kita yaitu Kelurahan Aur Mulyo, inilah adalah kondisi lerengnya yang kita ambil dari peta SRTM, dan ini kita ekstrak dari peta topografinya. Di mana kalau kita lihat hampir semua di Desa Aur Mulyo itu adalah lereng-lereng yang berkualifikasi agak curam sampai sangat curam. Jadi kalau kita lihat ini warnanya kuning sampai merah, sampai oranye dan merah. Artinya area Aur Mulyo itu sendiri merupakan daerah perbukitan dan ini sangat rentan sekali terhadap pergeseran tanah. Untuk sementara penelitian kami baru sampai di sini. Artinya setelah ini sembari menyusun pelaporan 70% ini kami sedang mengerjakan analisis data. Kemudian kami juga sedang membuat model lereng dan juga sedang melakukan penyusunan peta pergerakan tanah. Insya Allah sesuai dengan target kami di bulan ke-10, bulan ke-9, 8, dan 9 itu kami sudah finalisasi dari penelitian ini. Dan kemudian di bulan ke-11 kami akan lakukan publikasi, dan di bulan ke-11 juga akan rencananya kami akan mengikuti satu konferensi internasional di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kemudian kami juga akan mempublikasikan satu jurnal di jurnal terakreditasi Sinta 4. Itu targetnya di bulan November. Mudah-mudahan penelitian ini bisa kami selesaikan sesuai target. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.